Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam tayangan Zamir TV. Masyarakat Indonesia kembali menerima berita para akademisi yang ada di kampus-kampus seperti UGM, UII telah membuat pernyataan sikap tentang Presiden Jokowi. Mereka mengkritisi upaya Presiden Jokowi dalam cawe-cawe di perpolitikan pemilu kali ini. Tentunya ini sebuah angin segar pembelaan dari pihak intelektual kepada rakyat Indonesia. Rakyat mayoritas adalah kaum lemah. Tentunya mereka tidak akan berdaya jika berhadapan dengan kekuasaan. Bersyukurnya para punggawa kampus, mereka akademisi yang memiliki kompetensi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak tinggal diam. Namun perkembangan yang terakhir, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, sudah mulai berdatangan orang-orang yang mendekati para akademisi yang belum menyatakan sikap itu untuk ikut menyatakan sikap, tetapi bukan menyatakan sikap yang sama dengan yang disampaikan oleh kampus UGM, oleh kampus UII tempo hari. Mereka supaya membuat sikap tandingan yang pro kepada Presiden Jokowi, supaya mereka mendeklarasikan bahwa Presiden Jokowi adalah orang baik, Presiden Jokowi orang yang tidak melanggar tata tertib undang-undang, Presiden Jokowi adalah orang yang mengawal demokrasi. Itu supaya disampaikan oleh pihak kampus yang tentunya ini menyalahi hati nurani. Tetapi andai kata nanti ini disetujui dan ada pernyataan sikap pihak kampus untuk ikut melaksanakan apa yang diarahkan, apa yang dikondisikan, itu tidak hanya politisi saja yang bisa dikondisikan, tidak hanya orang-orang yang dahulunya vokal kemudian sekarang bisa dibungkam, disandra idealismenya supaya dia tutup mulut, supaya dia menurut, supaya dia sesuai dengan apa yang diinginkan, supaya dia tidak berontak. Itulah kalau sampai ini terjadi nanti berarti pihak-pihak kampus pun bisa disandra. Dan mahasiswa andai kata diam saja berarti mahasiswa juga bisa disandra. Mahasiswa bisa dikondisikan. Pasti itu tidak gratis, pasti akan ada dana dijadikan sebagai kompensasi. Dan itulah kalau sampai nanti itu dilaksanakan pihak kampus untuk membuat pernyataan tandingan, kalau sampai dilaksanakan, hilang sudah di mana berpijaknya intelektualitas mereka, gelar-gelar akademis yang mereka sandang itu untuk mereka banggakan demi membela seseorang. Tentunya bukan demi membela seseorang, tapi demi mendapatkan pundi-pundi, rela menafikan intelektualnya, rela menggadaikan nilai etika. Jadi sekarang ini kalau kita sering menyalahkan masyarakat bawah yang katanya mudah sekali dibayar, mudah sekali menerima uang cuma 50.000, cuma 100.000, cuma dapat bansos, kemudian rela untuk memilih sesuai pemberi bantuan. Mereka wajar begitu. Satu, mereka orang miskin, mereka orang tidak terdidik, mereka orang yang dalam kesusahan hari ini dibantu, dia terima, dia ikuti. Itu sesuatu yang memang ironi, tapi itu buat kita ada nilai kewajarannya. Literasi mereka tidak sampai kepada tingkat pemahaman yang tinggi. Tetapi kalau dia politisi, kalau dia berkecimpung dengan dunia pendidikan, dia berkecimpung dengan intelektualitas yang selama ini dia perjuangkan, memperjuangkan idealisme, memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan hak-hak masyarakat bertahun-tahun, vokal tentang kebenaran, tentang demokrasi, tentang tata negara. Ternyata ujung-ujungnya pragmatisme mengalir dalam dirinya, berbalik arah mendukung kepada musuh yang dulu dimusuhinya, sekarang mendukungnya, dalih-dalih dia kemukakan. Itu
hanya kamuflase dari isi hatinya yang ingin mendapatkan pundi-pundi meskipun menabrak nilai etika. Ini yang tidak bisa diterima karena mereka golongan orang yang bisa dijadikan panutan. Jadi menyalahkan rakyat yang mudah dibayar, kita harus lebih menyalahkan mereka yang mudah sekali diiming-imingi jabatan kalau mau menyeberang. Tidak mungkin mereka mendukung dengan ikhlas. Pasti ada udang di balik bakwan. Kalau begini caranya, katanya akan memenangkan paslon yang tidak berdiri pada politik dinasti, itu sesuatu yang mustahil. Siapa yang bisa mengalahkan pasangan Prabowo Gibran, Mahfud MD dan Ganjar Pranowo? Dia tidak didukung oleh logistik yang kuat. Kalah secara logistik, kalah secara amunisi. Anies Baswedan, Caimin, apalagi dia mengusung perubahan. Seperti kata Rocky Gerung, Anies tidak mungkin menang karena Presiden Jokowi tidak suka, akan halangi Presiden Jokowi untuk Anies bisa menang. Begitu. Logistik paling besar itu berpihak pada Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi tidak akan membiarkan pasangan Prabowo Gibran yang kalah secara intelektual, kalah secara moral, kalah dalam program-program, kalah dalam wawasan, kalah dalam berbagai macam kemampuan. Presiden Jokowi akan cari cara, karena rakyat Indonesia kelemahannya Presiden Jokowi sudah tahu. Rakyat itu tidak peduli program, tidak peduli itu visi misi, nggak penting itu kalimat-kalimat pembangunan akan kemana Indonesia ke depan seperti apa, tidak penting. Yang rakyat banyak itu pikirkan siapa yang datang membawa bantuan, siapa yang datang membawa uang cash, itu ada harapan untuk memenangkan. Itu sudah terjadi dari pemilu-pemilu sebelumnya. Mandi dana, menyebar serangan pacar, itu sudah marak lazim kita temukan, baik dalam pilkada atau pilpres, sering itu ditemukan. Seperti Gus Miftah, seorang tokoh ulama yang bagi-bagi recehan, tertangkap kamera. Kalau seorang panutan, seorang tokoh spiritual berbuat semacam itu, apalagi rakyat yang tidak bisa diajak untuk berlogika lebih dalam lagi. Kemudian rakyat sudah seperti ini kondisinya, terjebak dalam memilih pemimpin dengan cara seperti ini. Sampai kapanpun kita tidak akan menemukan pemimpin dengan ide, gagasan, loyalitas, dedikasi, kemampuan untuk mengabdi yang mumpuni. Tidak akan kita dapatkan, tidak akan kita peroleh kalau cara seperti ini yang marak, yang merajalela, yang dicontohkan oleh para petinggi-petinggi partai, para pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha, para konglomerat pun tidak berkutik. Dalam hati kecilnya memang menentang, tapi dia tidak berkutik karena dia ingin menyelamatkan aset-aset dia. Kalau sampai dia tidak memilih, tidak mendukung, bisa jadi aset-asetnya nanti akan dibekukan, akan mandek, akan diusut perpajakannya, akan diutak-atik bisnis-bisnisnya, akan menyulitkan buat dia untuk menjalankan bisnis kalau tidak mau mendukung. Terus siapa yang akan diharapkan untuk bisa melawan ini semua? Siapa yang bisa untuk membantu mengalahkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini supaya dikalahkan? Itu siapa yang bisa diharapkan? Kalau Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tidak punya amunisi yang cukup untuk memenangkan, hanya mengandalkan intelektual, hanya mengandalkan program-program visi misi, rakyat banyak yang tidak peduli tentang itu. Walaupun masih ada yang peduli, tapi akan tetapi banyak juga yang kepedulian itu sirna karena mandi sembako, mandi bansos. Ini serangan-serangan kepada rakyat seperti ini. Kalau sampai rakyat itu memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, sudah pasti dana yang keluar sekian banyak itu nanti akan mereka tebus. Berapalah 100 triliun, berapalah 200 triliun. Negara ini ada ribuan triliun dananya. Negara ini cadangannya masih ada ribuan triliun.
Kalau masih kurang, ada hutang-hutang ke luar negeri bisa diambil, jangan takut. Tapi nanti gimana kalau dikritik DPR? DPR bisa dikondisikan. Siapa yang nggak tahu DPR? Siapa yang nggak paham cara melemahkan DPR? Semua orang, rakyat bawah sudah paham bagaimana cara melemahkan DPR supaya setuju terhadap anggaran. Nah, inilah perjalanan negara kita, Indonesia, untuk mencapai negara yang maju. Dari berkembang ini supaya menjadi negara maju ternyata tidak mudah. Perebutan kekuasaan itu terjadi bukan hanya hari ini, dari zaman Majapahit, sebelum Majapahit sampai hari ini. Runtuhnya Majapahit itu bukan karena serangan dari luar, tapi runtuhnya Majapahit itu karena perang saudara, karena perang perebutan kekuasaan, saling iri, saling benci, saling caci, saling ingin berebut untuk menikmati kenikmatan di kerajaan. Begitu juga runtuhnya negara-negara berkembang karena perpolitikan, terjadi perebutan kekuasaan. Kemarin kita sudah menggapai kemajuan dengan memerangi radikalisme, melawan terorisme, berperang melawan radikalisme, berperang melawan kelompok-kelompok radikal. Semua kompak bersatu untuk memerangi dan berhasil. Tapi kalau yang namanya perang perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam pemerintahan, sesama partai sudah tidak kompak, sudah hilang loyalitasnya, tegak lurus tunduk pada ketentuan partai itu sudah tidak ada, sudah dekat kehancuran itu. Kalau rakyat ingin menyelamatkan, masih ada waktu. Gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Pada tanggal 14 Februari besok, pikirkan lagi untuk memilih siapa. Jangan ingat-ingat bansos, jangan ingat-ingat dana yang sudah diberikan. Bansos itu memang sudah haknya rakyat, tapi janganlah itu menjadi dasar untuk Anda menjatuhkan pilihan. Jatuhkanlah pilihan itu sesuai yang terbesit di dalam hati nuranimu, supaya benar-benar negeri ini tertolong dari kehancuran, dari keserakahan, dari kesewenang-wenangan, dari penguasa yang diktator, penguasa yang hanya ingin mencari kesenangan untuk kelompoknya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Bertemu lagi dalam tayangan Zamir TV. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.